Selamat malam jemaat terkasih. Puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah-Nya kita dapat bersekutu dalam ibadah keluarga malam ini. Firman Tuhan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 33 dan 36. Untuk itu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan dengan mengambil saat teduh sejenak. Jemaat, mari berdiri menghadap Tuhan dan menyembah Dia. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas segala berkat yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami bersyukur atas kekuatan dan kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami bersekutu untuk memuji serta menghayati karya kasih-Mu bagi kami semua. Biarlah ibadah ini jadi hanya dalam kuasa dan tuntunan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bermazmur dari Mazmur 119 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Kita baca secara berbalasan. Berbahagialah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan tita-tita-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita kembali menyanyi Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 4. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam.
maksudmu, beri janjimu benar di dalam hidupku. Setiap jamnya Tuhan, di kamu perlukan murah dan juru selamat. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, mari kita siapkan bacaan Alkitab kita dari Kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 10 sampai dengan 18. Kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 10 sampai dengan 18. Sementara Alkitab kita tetap terbuka, mari kita satukan hati di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber hikmat kami, mampukan kami memahami firman-Mu, sehingga hidup kami diperbaharui oleh firman-Mu yang akan kami dengar. Berilah Roh Kudus yang mampu menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami siap untuk menerima dan mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Amsal pasal yang ke-9 ayat 10 sampai dengan 18 yang menyatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat yang tinggi, di kota dan orang-orang yang berlalu di jalan. Yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, silakan duduk. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, ketika kita menerima undangan di hari dan waktu yang sama, tentu ketika kita menerima undangan pasti ada rasa senang, ada rasa sukacita. Apalagi undangan tersebut dari orang-orang yang kita kasihi, misalnya dari kerabat dekat kita. Namun bagaimana ketika kita menerima undangan lebih dari satu orang di hari dan waktu yang sama? Bagaimana kita memilih dan memutuskannya? Apa yang hendak kita pilih? Memilih datang ke tempat satu lalu dilanjutkan ke tempat selanjutnya, atau lebih memilih datang ke satu undangan saja? Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, pilihan ini seperti yang ditawarkan oleh bacaan kita hari ini di Amsal 9 ayat 10 sampai dengan 18. Bacaan kita hari ini hendak menghadirkan perumpamaan tentang perjamuan kebodohan. Hal ini diibaratkan dengan adanya kehadiran perempuan bebal. Tanpa malu, ia mengundang orang yang tak berpengalaman ke pesta perjamuannya. Pesta itu digambarkan dengan hidangan yang biasa-biasa saja. Buah yang dihidangkan juga merupakan hasil curian, haram, dan juga tersembunyi. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih, hal ini mau menyatakan bahwa undangan kebodohan
membawa orang untuk melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan yang bercela atau tindakan yang tidak pantas. Dalam hal ini mau dinyatakan bahwa orang yang memenuhi undangan kebodohan merupakan orang yang bebal, yang suka mencemoohkan kekudusan. Perilaku bebal merupakan orang yang lebih suka menikmati kesenangan sesaat daripada memilih untuk mengejar hikmat Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, penulis kitab Amsal menyandingkan dua pilihan, yakni undangan mengenai hikmat Allah dan undangan kebodohan. Namun dalam bacaan kita, apa yang dimaksud dengan undangan hikmat Allah? Dalam ayatnya yang ke-10 hendak menyatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Sebagaimana di awal kitab ini, di Amsal pasal yang pertama ayat ke-7 juga ditekankan mengenai takut akan Tuhan. Jadi lewat ayat ini hendak memperlihatkan kepada kita semua bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi hikmat merupakan pengajaran moral yang berdasarkan dengan perintah Tuhan, dan orang yang mendapatkan hikmat memiliki karakter takut akan Tuhan, yakni perilaku-perilaku yang sesuai dengan kepercayaan dan perilaku-perilaku yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Hikmat atau pengertian dalam ayat ini, Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, bukanlah suatu kejelasan mengenai pengetahuan yang kita miliki, melainkan lebih dalam, yakni soal refleksi iman dan penyerahan diri kita kepada Tuhan. Sehingga hikmat yang seperti ini mencangkup kualitas hidup secara jasmani dan juga rohani, sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat yang ke-11. Dilanjutkan kembali di ayat yang ke-12. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, hal ini mau menyatakan bahwa setiap orang dapat menentukan sikapnya terhadap hikmat. Ketika orang yang bijak selalu terbuka terhadap pengajaran hikmat, yang kadangkala pengajaran tersebut mungkin sifatnya kritikan. Orang yang memiliki hikmat akan bersikap bijak terhadap segala bentuk kritikan. Karena hikmat bukan hanya soal kepandaian secara intelektual, melainkan bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita menjawab segala bentuk pengajaran. Kita kenal bahwa pembelajaran yang paling berharga yaitu pengalaman. Pengalaman itu tentunya bukan soal yang manis saja, namun juga yang pahit. Dan bagaimana hikmat juga memampukan kita untuk bersikap menghadapi pengalaman pahit sekalipun. Bagaimana pengalaman itu juga pasti kita dipertemukan dengan orang-orang yang suka mencemooh, orang-orang yang mungkin membujuk kita untuk jatuh ke dalam tindakan-tindakan yang bercela. Firman Tuhan saat ini mau menyatakan bahwa orang berhikmat pasti bijak dan benar. Orang bijak terbuka dengan segala bentuk nasihat, pengajaran, bahkan kritikan atau cemooh. Karena orang yang memiliki hikmat Tuhan menganggap bahwa semua hal itu akan membangun dirinya dan juga bermanfaat bagi pertumbuhannya secara pribadi. Dan sebaliknya, ketika orang pencemooh yang secara terang-terangan melawan kebenaran, namun jika dirinya dikritik, mereka menerima kritikan tersebut dengan cara mencemooh balik, dan mereka akan membenci terhadap orang yang memberikan
kritikan tersebut. Sekarang tinggal kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mau pilih menjadi orang yang bijak atau mau memilih orang yang menjadi pencemooh. Dalam bacaan kita memperlihatkan kepada kita bahwa Allah memberikan kebebasan manusia untuk memilih. Sekarang tergantung kita, mau pergi ke undangan yang mana? Undangan hikmat Allah yang membawa kita dalam undangan yang mendatangkan sukacita yang sejati, atau undangan kebodohan yang membawa kita kepada kenikmatan yang sifatnya hanya sementara. Dalam hidup ini, segala sesuatunya harus dilalui dengan proses. Ibarat mie instan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, yang sudah kita kenal sebagai yang instan, harus melalui proses terlebih dahulu. Harus masak air terlebih dahulu, lalu masukkan bumbu, dan sebagainya, baru jadi mie. Sebagaimana dalam khotbah hari Minggu yang telah disampaikan kepada kita, bahwa Tuhan kita bukan Tuhan yang instan, melainkan Tuhan kita ingin kita memproses setiap manusia agar kelak setiap manusia menjadi baik adanya. Jadi terimalah setiap pengalaman baik buruknya sebagai didikan Tuhan. Karena didikan Tuhan akan mendatangkan damai sejahtera dan sifatnya tidak hanya sementara. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara tentang proses, ujungnya adalah soal hasil atau sebuah pencapaian. Dalam kehidupan kita pasti punya sesuatu yang hendak ingin dicapai. Tapi mungkin sampai sekarang kita belum juga kesampaian. Firman Tuhan saat ini mengenai hikmat Allah memampukan kita untuk mengendalikan diri dan untuk sabar dengan setiap proses yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, sebagaimana yang telah dikatakan bahwa hikmat bukan hanya soal kepandaian, karena orang yang pandai belum tentu berhikmat. Namun orang berhikmat pasti pandai, karena dengan kerendahan hati bersedia untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan selalu merenungkan firman-Nya siang dan malam. Karena sebagaimana berkat dari hikmat Tuhan, kita bisa membacanya di Amsal 3 ayat 13 sampai dengan 18. Berkat dari hikmat Tuhan melebihi segala harta dan kekayaan yang kita miliki. Jadi bahagia yang sejati karena kita mengenal Tuhan. Susah senang kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah kebahagiaan yang sejati ketika kita memilih untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, di dalam kehidupan kita banyak hal yang bisa saja terjadi. Selalu ada yang baru. Dan kadang kita mau, tidak mau, kita harus menerima apapun itu yang terjadi. Sebagaimana yang sedang terjadi saat ini karena pandemi COVID. Kita kembali lagi beribadah di rumah masing-masing. Namun itulah proses yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kehidupan berjemaat kita. Hikmat Tuhan memampukan kita untuk siap menjawab segala hal yang baru, bahkan tantangan yang baru yang belum sama sekali kita pernah lalui sebelumnya. Namun yakinlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, bahwa dengan hikmat Tuhan yang kita terima, kita tidak mungkin tersesat, melainkan kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati darinya. Amin.
Mari kita merespon firman yang sudah kita dengar bersama dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416, Tersembunyi Ujung Jalan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika kami terus-menerus diingatkan lewat firman-Mu untuk senantiasa menyambut undangan hikmat-Mu yang akan membawa kami ke dalam kehidupan yang dipenuhi dengan kebahagiaan sejati. Berilah kami agar kami mampu memilih yang baik, dan berilah kami hati agar kami mampu menghargai setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan kami, terkhusus dalam menghadapi wabah COVID-19 saat ini. Berikan kami hikmat-Mu agar kami siap, dan juga berilah kami hati yang teguh dan kuat untuk menghadapi setiap dampak yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, terlebih dalam masa pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan memberikan kami kesabaran dan sukacita, karena Tuhan senantiasa hadir menopang kehidupan kami. Kami berdoa untuk usaha dan pekerjaan, agar dalam usaha, baik usaha apapun, bisnis yang kami lakukan dalam pekerjaan kami juga tetap merasakan kasih Tuhan, dan kami boleh melakukannya dengan baik, dan boleh melihat bahwa pertolongan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk banyak orang yang pada saat ini merasakan kesulitan di dalam usaha bidang apapun. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu boleh senantiasa menyertai, dan jadikanlah kami umat-Mu yang saling peduli satu sama lain untuk menopang orang-orang yang saat ini sedang mengalami kesulitan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sakit, baik yang ada di rumah dan di rumah sakit, terlebih bagi mereka yang terpapar karena virus COVID. Tuhan, berikan ketenangan, berikan kuasa-Mu untuk mereka, agar mereka tetap mengandalkan Engkau di dalam masa-masa sulit dan dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan, berikan hikmat bagi para dokter dan perawat, berikan mereka juga perlindungan, sehingga mereka juga dapat menjalankan tugasnya dengan kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga banyak orang yang boleh sembuh dari virus ini. Kami berdoa Tuhan, bagi kami semua dimanapun kami berada, yang saat ini boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami di setiap pekerjaan kami. Kiranya kami boleh tetap saling menjaga untuk menghentikan penyebaran dari virus ini. Tuhan, berikan kesabaran bagi kami yang beraktivitas dari rumah, agar kami juga boleh menjadi berkat dan damai sejahtera bagi keluarga kami. Berkati juga gereja kami, khususnya kami sebagai umat-Mu dimanapun kami berada. Biarlah setiap jemaat-Mu boleh bersyukur dan beribadah kepadamu, walaupun dengan keterbatasan kami dalam ibadah secara virtual.
Namun biarlah kami boleh tetap merasakan kasih Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Biarlah lewat peribadahan yang kami lakukan, kami mampu melewati hari-hari yang sulit dengan tetap mengandalkan kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah saat ini yang boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu. Kami berdoa untuk presbiter, pelayan liturgi yang bertugas, untuk kantoria, organis, beserta juga kameramen dan editor. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati pelayanan yang mereka lakukan. Kami bersyukur jika kami boleh mempersiapkan peribadahan ini melalui proses rekaman. Kiranya Tuhan senantiasa juga memberikan kami kesehatan dan juga kekuatan, agar kami boleh tetap melayani Engkau di situasi pandemi seperti ini. Dan kami juga boleh tetap melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan mengikuti setiap protokoler yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya di wilayah Kabupaten Berau dan sekitarnya. Kami berdoa Tuhan untuk kegiatan pelayanan gereja dalam minggu ini, kiranya Tuhan juga tetap memberkati, berikan kami hikmat agar kami boleh menyiapkan segala sesuatunya untuk peribadahan. Kiranya kami yang boleh kembali ibadah secara online tetap dapat merasakan kasih Tuhan lewat peribadahan-peribadahan yang kami lakukan. Bagi anak-anak kami yang sedang menjalankan pendidikan dalam masa pandemi ini, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, pengetahuan, agar anak-anak kami boleh berproses dengan baik melalui pendidikan yang dilakukan selama masa pandemi ini. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, karena Tuhan tambahkan 1 tahun usia, baik usia, perkawinan, dan kelahiran. Kiranya lewat berkat dan anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan, jemaat-Mu boleh mengangkat rasa syukur di tengah kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih ya Tuhan, dan dengan segala kerendahan hati, kami juga mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang mau berubah dan senantiasa diperbaharui lewat firman yang boleh kami dengarkan, sehingga kami boleh menerima berkat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan di dalam hati kami masing-masing, kami juga menaikkan doa dan harap kami secara pribadi. Kiranya Tuhan mau mendengarkan dan menolong kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan ungkapan syukur kita. 2 Korintus pasal 8 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-15. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Berdasarkan firman Tuhan itu, mari kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Berikan
Mari kita mendoakan persembahan. Mari kita berdiri dan mendoakan persembahan syukur ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Terimalah persembahan syukur ini dan mampukanlah kami agar kami selalu bersyukur dan menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Amin. Ya, jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat, Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau mengucapkan selamat beribadah dan selamat melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Diharapkan tiap keluarga jemaat memanfaatkan waktu di rumah dengan meningkatkan persekutuan di antara anggota keluarga. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Hosiana Berau mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Nona Vikaris Diajeng Sesia Pinka Talini, kameramen Saudara Glenn Lubis, pemandu lagu Sektor 2, dan organis Bapak Julius Mangkole, dan seluruh jemaat dan tamu jemaat yang telah ibadah keluarga ini dan yang telah berpartisipasi dalam memberikan persembahan syukur dan lain sebagainya. Kiranya kasih setia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai kita. Demikian warta ibadah keluarga. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat, marilah berdiri. Marilah dengan damai sejahtera Tuhan kita kembali dalam kehidupan kita dan melakukan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saat teduh bagi kita semua. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.